Anda kembali di iNews Siang, pemirsa. 6 tersangka tragedi Kanjuruhan hari ini akan jalani pemeriksaan perdana di Treskrimum Polda Jawa Timur. Ke-6 tersangka terdiri dari 3 pelaksana dan 3 anggota polisi. Jadwal pemeriksaan perdana terhadap 6 tersangka hari ini akan berlangsung setelah ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat lalu. Pemeriksaan terhadap para tersangka untuk melengkapi berkas perkara sebelum masuk tahap pelimpahan. Ke-6 tersangka yang akan diperiksa diantaranya Direktur Utama PT LIB, Ketua Panitia Pelaksana, Security Officer SS, 3 anggota polisi yang juga akan jalani pemeriksaan diantaranya Komandan Kompi 3 Brimob, Polda Jatim, Kabak Ops Polres Malang, dan Kasat Samapta Polres Malang. Sementara itu, pemirsa, polisi di Malang, Jawa Timur sujud massal di halaman Mapolresta Malang. Aksi itu dilakukan sebagai rasa simpati sekaligus permintaan maaf pada korban tragedi Kanjuruhan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami bersujud dan bersimpuh memohon ampunan-Mu ya Rabb, mengaturkan maaf kepada korban dan keluarganya, serta seluruh Aremania Aremanita, seraya memanjatkan doa agar situasi Kamtibmas kembali kondusif. Ratusan anggota polisi Polresta Malang Kota menggelar sujud massal di halaman Mapolresta Malang, Jawa Timur. Sujud massal dilakukan sebagai bentuk simpati dan permohonan maaf pada seluruh Aremania, serta memohon ampun pada Tuhan Yang Maha Esa. Aksi ini dilakukan saat apel rutin dan dipimpin Kapolresta Malang Kota, Kombes Budi Hermanto. Lebih mengedepankan kepada situasi yang tahu situasi Malang Raya ini kami, bagaimana emosi, rasa benci, rasa kekecewaan, luka dari masyarakat dan Aremania yang ada di wilayah Malang Raya. Kami melakukan penghormatan, respect dari sisi kemanusiaan. Silakan orang lain berbicara lain, tapi yang tahu situasi itu, tahu psikologis itu adalah kami sendiri. Sabtu 1 Oktober 2022 menjadi sejarah kelam sepak bola Indonesia. 131 jiwa hilang serta ratusan orang lainnya luka akibat kerusuhan yang pecah di Stadion Kanjuruhan, Malang. Usai tragedi ini, masyarakat mengungkapkan kekecewaan kepada polisi atas penanganan personil mereka pada saat peristiwa itu terjadi. Pemerintah telah membentuk tim gabungan independen pencari fakta untuk menginvestigasi secara menyeluruh. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Ya, bagaimana kondisi Malang terkini? Sudah terhubung bersama kami Denny Irwansyah. Selamat siang, Denny. Bagaimana kondisi Malang terkini pasca polisi sujud dan meminta maaf secara massal, dan bagaimana kondisi warga di Malang khususnya keluarga Aremania saat ini? Baik, selamat siang Pram dan Ratu. Pasca dilakukannya sujud massal oleh ratusan personil Polresta Malang Kota kemarin pagi, hingga malam kami sudah mewawancarai beberapa keluarga korban ataupun korban sendiri. Mereka tidak masalah dan mengapresiasi yang dilakukan polisi, namun bukan itu yang mereka harapkan. Mereka harapkan adalah pengusutan hingga tuntas dan pengumuman tersangka-tersangka baru atas peristiwa yang mengakibatkan 131 supporter luka dan 131 supporter meninggal dan ratusan orang lainnya terluka. Terkait dengan proses hukum sendiri, hingga saat ini proses pemeriksaan terhadap para pelaku masih dilakukan di Polres Malang untuk pemenuhan informasi dan berkas-berkas yang harus dilengkapi. Sementara untuk 6 tersangka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, hari ini dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Timur. Sementara menanggapi pernyataan Kadifumas Mabes Polri bahwa efek gas air mata yang telah kadaluarsa ini telah menurun, beberapa korban juga setelah kami wawancarai menyatakan tidak benar sama sekali dan menyayangkan pernyataan yang disampaikan oleh Kadifumas. Bahkan beberapa korban matanya masih mengalami pendarahan, meskipun gangguan pada penglihatan dan sesak nafas sudah mulai berkurang. Namun mereka masih merah di seluruh bagian matanya. Demikian.
Oke, baik, rekan Denny Irwansyah melaporkan langsung dari Malang, Jawa Timur. Kami masih menanti update terbaru dari Anda langsung dari sana. Terima kasih rekan Denny Irwansyah. Ya, pemirsa, Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta dimutasi dan jabatannya digantikan oleh Irjen Teddy Minahasa yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta dimutasi dan jabatannya digantikan Irjen Teddy Minahasa yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Mutasi berdasarkan telegram Kapolri, Niko digeser ke posisi staf ahli sosial budaya Kapolri. Diduga kuat mutasi Niko terkait dengan tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 131 jiwa 1 Oktober lalu. Irjen Niko Afinta akan digantikan oleh Irjen Teddy Minahasa yang tengah menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Irjen Teddy Minahasa Putra adalah jebolan Akademi Kepolisian tahun 1993, lahir di Minahasa 23 November 1970. Irjen Teddy diangkat sebagai Kapolda Sumatera Barat 25 Agustus 2021. Di samping itu, Irjen Teddy juga merupakan Ketua Umum Harley Davidson Club Indonesia atau HDCI periode 2021-2026. Beberapa jabatan penting pernah dipegangnya, antara lain staf ahli Kapolri, Wakapolda Lampung, Kapolda Banten, Karopimal Div Propam Polri, dan juga ajudan Wakil Presiden Yusuf Kala. Gas air mata yang ditembakkan polisi dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan diduga menjadi pemicu banyaknya korban jiwa. Dampak tembakan gas air mata tersebut bahkan masih dirasakan oleh supporter Aremania yang terpapar. Polisi akui adanya penggunaan gas air mata pada tragedi Stadion Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur. Penggunaan gas air mata pada tragedi tersebut dibagi dalam 3 jenis gas air mata dengan efektivitas yang beragam. Bahkan tim kepolisian mengakui adanya penggunaan gas air mata yang telah kadaluarsa. Namun menurut polisi, gas air mata yang telah kadaluarsa tersebut tidak berbahaya karena kandungan yang ada di dalamnya akan menurun. Ya, apabila gas air mata ini dampaknya kan hanya terjadi iritasi pada mata, iritasi pada kulit, dan iritasi pada pernapasan. Di dalam gas air mata memang ada kadaluarsanya, ada expirednya ya. Kan harus mampu membedakan. Ini kimia, beda dengan makanan. Kalau makanan, ya ketika dia kadaluarsa, maka di situ harus ada jamur, ada bakteri yang bisa mengganggu kesehatan. Kebalikannya dengan zat kimia atau gas air mata ini, ketika dia expired, justru kadar kimianya itu berkurang. Sontak saja, tim gabungan independen pencari fakta meyakini pelepasan gas air mata dalam bentuk apapun tetap sebuah tindakan penyimpangan karena gas air mata dalam kadar apapun tetap saja berbahaya. Sehingga dalam aturan FIFA Stadium Safety and Security Regulation pasal 19B melarang penggunaan gas air mata dalam pertandingan sepak bola. Betul. Ini sedang dibahas di dalam. Jadi memang ada korban yang hari itu dia pulang tidak merasakan apa-apa, tapi besoknya dimulai dengan hitam. Setelah itu baru kemudian matanya, menurut dokter perlu waktu sebulan untuk kembali normal. Itu pun kalau bisa normal, begitu ya. Dan salah satu kecurigaan kami memang adalah daluarsa, dan itu sudah dibawa ke laboratorium. Pelarangan gas air mata dalam mengontrol ketertiban stadion harusnya sangat diperhatikan oleh aparat kepolisian. Dampak dari terkenanya gas air mata berisiko tinggi untuk sejumlah penyakit, seperti tertularnya penyakit pernafasan. Mata perih, sesak nafas, terus badan sakit semua, jatuh itu. Mata itu ditembak di tribun. Terus sama saudaraku saya ditarik, terus mau ke pintu keluar itu masih bisa. Saat ditembakkan gas air mata, apakah ada kericuhan di situ misalnya lempar-lempar? Nggak ada. Sama sekali tidak ada. Nggak ada sama sekali. Iya, tiba-tiba langsung ditembak, nggak tahu apa ricunya, nggak ada ricu.
Selain Raffi, kakak kandungnya Yustita juga menjadi korban. Yustita lolos dari maut meski sempat terhimpit dan terinjak-injak penonton lain di gate 13, lokasi pintu keluar yang banyak jatuhnya korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, sebenarnya apa dampak gas air mata terutama yang kedaluarsa pada mata? Kita akan tanyakan langsung ke dokter spesialis mata. Ada Dr. Timi Budi Yudantara. Halo, selamat siang Pak Dr. Timi. Ya, halo, selamat siang. Ya, sebenarnya Pak, ini bahaya paparan gas air mata itu seperti apa Bapak? Baik, sebelumnya saya prihatin sekali dan berduka cita untuk para korban ya. Nah ini mengenai gas air mata. Gas air mata memang namanya sudah pakai mata gitu. Memang iritasi pertama atau efek pertama memang biasanya ke mata. Tetapi memang dia mengganggu atau merusak atau membuat nyeri pada lapisan-lapisan mukosa, yaitu ada di mata, kemudian di saluran napas, dan juga termasuk kulit yang terbuka. Jadi biasanya bahayanya karena gas ini akan membuat rasa nyeri, kemudian mulai mengiritasi, dan bisa kemudian muncul air mata yang berlebihan, sampai radang, bahkan sampai kornea untuk mata itu bisa sampai bengkak yang berudem. Seperti itu untuk kondisi gas air mata. Jadi itu bisa sampai mengganggu sekali begitu ya, panik kemudian mengganggu penglihatan. Apakah itu juga bisa kemudian mengganggu pernafasan, Dok? Iya, jadi dia akan mengganggu saluran napas karena sama-sama ada mukosa ya. Jadi ada di mata, di saluran napas itu ada mukosa. Nah, mukosa ini kemudian akan terganggu, mulai teriritasi. Nah, biasanya munculnya itu akan seperti banyak lendir gitu ya, sehingga jalan napas akan terasa penuh karena banyak lendir. Kemudian muncul berikutnya adalah sesak untuk jalan napas. Kalau mata biasanya akan banyak berair, kemudian merah, bahkan sampai korneanya ini terganggu sehingga tidak bening lagi, sehingga pasien atau korban yang kena ini biasanya akan panik ya, karena tidak bisa melihat dengan jelas, sementara kepulan asap mungkin juga tebal, juga dia merasa sesak. Jadi itu yang dialami pada korban yang kena gas air mata secara langsung ya. Tapi kalau paparannya itu berlebih begitu Dok, apakah kemudian ini bisa menyebabkan fatal seperti kematian begitu? Sebenarnya gas air mata ini termasuk non-lethal weapon ya, jadi sebenarnya angka untuk kematiannya rendah ya, hampir kecil. Tapi mungkin efek yang ditimbulkan setelah kena itu ya, misalnya tadi panik, kemudian terjadi tabrakan-tabrakan antar penonton, kemudian terinjak-injak, sebenarnya itu. Kalau kematian di beberapa laporan jurnal itu dikatakan sangat kecil, bahkan tidak ada gitu. Jadi ini lebih ke arah efek akut, jadi kena gas itu kemudian ada gangguan mata, gangguan pernapasan, gangguan kulit. Nah kemudian pasien atau korban panik gitu ya. Jadi kemudian disorientasi ruangan, seperti itu bisa terjadi. Iya. Untuk kematian sendiri memang tidak dilaporkan. Oke, Dokter Timi ini dari tim kami di lapangan menuturkan bahwa ini sejumlah korban terdampak ini masih merasakan gejala seperti matanya alami pendarahan. Ini pendarahan seperti apa yang dimaksud? Lalu bagaimana dengan pengobatannya, penyembuhannya seperti apa, Dokter Timi? Ya baik, jadi efek untuk mata ya memang efek akut biasanya akan terjadi sangat berair, perih, kemudian mata menjadi merah, korneanya sedikit buram. Nah, kemudian kalau ini tidak didapat penanganan atau dia terpaparnya dalam jangka waktu lama ya, tidak segera lepas dari kondisi itu, tentu reaksi iritasi ini akan makin berat sehingga terjadi peradangan di selaput konjungtivanya. Nah, itu bisa terjadi muncul pendarahan-pendarahan ringan di selaputnya, selaput konjungtiva. Jadi pendarahannya relatif ringan tapi memang di bagian luar saja, tidak sampai dalam. Tentunya ini akan jadi tampak seperti berat gitu ya, karena matanya jadi merah sekali,
kemudian nyeri, itu tampaknya akan sakitnya. Pengobatan biasanya memang butuh sekitar 7 hari sampai 12 hari kalau sudah terjadi pendarahan seperti itu. Oke, Dokter Timi, ini terkait soal kedaluarsa yang dikatakan oleh Polri. Ini apakah dapat menurunkan tingkat toksik racun dari atau iritan dari gas air mata itu sendiri, atau bahkan sebaliknya lebih berbahaya? Terus terang saya belum menemukan referensi soal kedaluarsa untuk gas air mata ya, karena kandungan kimia itu belum ada referensinya soal penelitian kedaluarsa. Penelitian untuk gas air mata sendiri itu sangat sedikit ya, sangat minim. Biasanya banyak diteliti di bidang militer dan itu kadang tidak diungkap ke publik ya. Jadi kita tidak tahu persis dampak gas air mata ini, terutama kalau sudah expired ya, saya tidak tahu persis. Baik Dok, jadi untuk masyarakat yang kemarin sempat terpapar begitu, nah ini penanganan yang tepat seperti apa? Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dan berapa lama akan pulih kembali? Ya, jadi durasi paparan dan penanganan sangat penting ya. Jadi ketika terjadi gas air mata ditembakkan gitu, sebenarnya itu kan tujuannya supaya bubar ya. Tapi kadang-kadang kan tidak segera bubar. Nah itu menjadi paparannya menjadi lebih lama bagi para korban, sehingga tentu kalau paparannya lebih lama itu iritasi dan efek-efeknya akan jauh lebih berat. Nah kemudian juga kalau sudah bisa lepas dari daerah yang kena gas air mata itu harus segera untuk mata bisa diberikan pertolongan pertama, guyur dengan air bersih sebanyak-banyaknya, bisa 10 sampai 20 menit diguyur terus supaya bahan-bahan yang nempel dari gas kimia di mata ini segera pergi. Kemudian seluruh tubuh atau misalnya pakaian dan sebagainya segera disingkirkan, karena bagian-bagian itu juga tertempel oleh zat tadi, sehingga itu bisa menjadi sumber iritasi, sehingga harus dibersihkan. Misalnya kemudian korbannya harus segera mandi bersih, itu akan sangat meminimalkan efek. Nah untuk kondisi yang lebih lanjut, misalnya matanya terjadi iritasi sampai pendarahan, ya ini harus ada pengobatan ya. Jadi harus diberikan obat-obat supaya pendarahan dan peradangan itu segera baik. Memang butuh sekitar tadi saya sebutkan 7 sampai 12 hari. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Dr. Timi Budi Yudantara selaku dokter spesialis mata. Kita berharap juga para korban yang selamat ini segera pulih kembali. Terima kasih Dr. Timi. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Desakan kepada Muhammad Iryawan atau Iwan Bule agar mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI terus bergulir. Ya, dan hingga saat ini petisi yang digalang melalui change.org telah ditandatangani oleh puluhan ribu orang. Desakan kepada Muhammad Iryawan atau Iwan Bule agar mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI terus bergulir sebagai imbas dari tragedi Kanjuruhan 1 Oktober lalu. Dua petisi yang digalang melalui change.org kini telah ditandatangani lebih dari 40.000 orang. Namun Iwan Bule menolak mundur. Ia mengklaim sudah memenuhi tanggung jawabnya dengan datang langsung ke Malang, meninjau lokasi kericuhan dan memberikan santunan kepada keluarga korban. Pak Iwan, terkait adanya petisi untuk Bapak mundur itu, tanggapannya seperti apa Pak? Saya tidak tahu, ya. Nanti tanyakan aja kepada yang petisi itu, karena aturannya sudah ada. Aturannya sudah tahu Mas sebelumnya? Sudah tahu ya? Dibaca aja di situ. Ya. Ya, bentuk tanggung jawab saya ini, bukan saya mundur gitu, bukan. Tanggung jawab saya ada di sini sampai hari ini, menemui korban, kemudian melihat dari ke lokasi, dan semua saya berikan santunan kepada saya, itu tanggung jawab saya. Ya. Ketua Umum Partai Perindo, Effendi Syahputra menilai petisi masyarakat Indonesia yang mendesak Ketua Umum PSSI mundur merupakan hal yang wajar dan sah saja. Mengingat permasalahan apapun yang terjadi merupakan tanggung jawab pemegang otoritas yang dalam hal ini adalah Ketua Umum PSSI. Maka ketika hukum positif tidak bisa menjangkau pemegang otoritas tertinggi olahraga maupun sepak bola, maka ada hukum etis di situ, etika yang bermain di situ. Pertanggungjawaban moral yang diharapkan masyarakat keluar dari
pemegang otoritas, dalam hal ini pimpinan di Federasi Sepak Bola Indonesia. Effendi menambahkan mundurnya para petinggi PSSI secara kesatria akan mengurangi rasa sakit hati masyarakat dan merupakan bentuk tanggung jawab moral sebagai pemimpin. Dari Jakarta, Muharlin Ahmad, iNews melaporkan. Setelah berkas diserahkan ke Kejaksaan Agung ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kasus Verdi Sambo segera disidangkan. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami.